Baik, mungkin dari Bapak Ibu dari Desa Dinas yang baru join, saya akan jelaskan sekali lagi bagaimana langkah-langkah untuk melakukan pendataan di website Office UMKM baliprof.go.id Niki. Jadi pertama-tama Bapak Ibu dari Desa Dinas dapat membuka URL atau link pendataan dengan alamat officeumkm.baliprof.go.id. Maka akan tampil seperti pada share screen Niki. Jadi di sini terdapat beberapa jumlah yang sudah tampil, yaitu UMKM terdaftar sebanyak 536, IKM terdaftar sebanyak 8.687, dan pengguna aktif sebanyak 5.611 orang. Jadi setelah Bapak Ibu sudah berada pada halaman seperti share screen Niki, jadi Bapak Ibu dapat mengklik tombol yang berwarna kuning, yaitu pendataan UMKM dan IKM dan koperasi. Maka Bapak Ibu akan diarahkan ke alamat untuk melakukan login single sign on Provinsi Bali. Jadi Bapak Ibu di sini dapat melakukan login dengan menggunakan email pada username yang udah disediakan. Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengisi sesuai dengan password yang Bapak Ibu udah atur ulang, atau jika yang belum melakukan atur ulang password dapat melakukan penginputan password dengan menggunakan Bali 2021. Setelah itu Bapak Ibu dapat menginputkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang ada pada di samping gambar di samping Nike. Ikit yang umpamakan memakai akun tiangi. Jadi pada saat login ini terdapat 3 kolom yang harus diisi, yaitu username, password, dan kode CAPTCHA-nya. Setelah itu Bapak Ibu dapat mengklik tombol sign in yang berwarna hitam Niki. Jika sudah berhasil login, maka diarahkan ke tampilan Office. Maka diarahkan ke halaman dashboard Office UMKM. Nah, di sini jika Bapak Ibu belum melihat tampilan untuk melakukan input data, Bapak Ibu dapat merubah dulu role admin pada bagian pojok atas yang ada kotak 4-nya Niki. Nah, Niki diklik, maka list role-nya Niki dirubah dumun ke Desa Dinas. Ke Desa Dinas, Niki diklik. Jadi setelah diklik maka akan berubah ke Desa Dinas, yaitu form untuk melakukan pendataan. Nah, pada halaman ini Bapak Ibu akan melihat 2 menu, yaitu menu UMKM oleh Desa Dinas dan daftar UMKM yang tersimpan. Di sini kalau misalkan Bapak Ibu login dan merubah role-nya Niki di handphone, kemungkinan menunya Niki tidak akan tampil. Maka tiang rekomendasikan, tiang atau sarankan Niki dibukanya di laptop ataupun komputer. Nah, Niki tiang akan inputkan satu data, step-stepnya dari data yang pertama yang mana saja yang harus diisi. Yang umpamakan Niki dimulai dari data pribadi pemilik usaha, yaitu nomor NPWP pemilik usaha. Karena pada nomor NPWP pemilik usaha Niki tidak ada bintang merahnya, jadi Niki bukan merupakan kolom kolom yang tidak wajib untuk diisi. Namun dapat yang sampaikan juga beberapa kolom yang tidak wajib Niki, kalau memang datanya ada dan Bapak Ibu memiliki
data sesuai dengan apa yang diminta pada form niki, alangkah baiknya untuk dilengkapi. Makin lengkap data yang diisi, maka nanti keluaran datanya akan semakin bagus. Niki yang umpamakan dulu penginputan di sini pada kolom NPWP pemilik usaha. Setelah menginputkan NPWP pemilik usaha, maka Bapak Ibu dapat menginputkan untuk NIK pemilik usaha. Jika pada cari nick niki udah diinputkan nicknya, maka akan muncul tulisan searching kayak tadi. Nah niki coba yang hapus ulang, yang inputkan lagi, maka ada tulisan searching. Maka niki ditunggu sebentar, maka datanya akan muncul sesuai dengan nick yang udah diinputkan. Nah jika datanya niki sudah muncul sesuai dengan nick yang diinputkan, maka data yang warna biru niki diklik mantan. Jadi untuk lanjut input lihat katanya yang orang usaha. Oh semua udah ini udah Ya, centang-centang ya. semua. Ayo bisa kita nih mau input Bu. KTP. Ya benar. Yuk, yang belum terinput, ambil yang di buku poleng tadi itu. Poleng tadi itu yang itu punya itu di bawah tuh. Sini bawa langsung input ya. Sebelum input lagi ya. Benar gue salah. Ayo. Baik Bapak Ibu dari Desa Dinas, jadi kalau misalkan nomor KTP-nya Niki udah diinput pada NIK pemilik KTP, maka datanya akan muncul otomatis pada nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, serta data alamat pemilik usaha Niki. Nah Niki kan warnanya abu-abu nih, Niki tidak bisa dirubah, Niki sudah sesuai dengan nomor KTP yang diinputkan tadi. Jadi Bapak Ibu di sini hanya perlu melengkapi beberapa kolom yang wajib untuk yang bisa untuk diisi, namun tidak wajib. Tapi yang usahakan untuk diisi melalui nomor NPWP, tempat lahir dan nomor KK Niki. Setelah itu Bapak Ibu dapat lanjut mengisi untuk data alamat pemilik usaha sesuai ektp. Nah, niki karena datanya sudah terinput otomatis untuk bagian kabupaten, kecamatan, serta desa pemilik usaha sesuai dengan ektp, maka Bapak Ibu di sini hanya melengkapi untuk alamat pemiliknya saja secara lengkap. Nika berupa nama jalan serta nomor jalan ataupun nomor rumah.
Setelah Bapak Ibu mengisi pada data alamat pemilik usaha sesuai dengan EKTP NIKI, Bapak Ibu selanjutnya dapat mengisi data kontak pemilik usaha. Di sini Tiang terangkan kembali bahwa email pemilik usaha dan nomor handphone pemilik usaha NIKI wajib diisi karena nanti akan terhubung ke marketplace yang disediakan oleh Pemprov Bali. Niki marketplace-nya niki untuk mendaftar secara gratis. Jadi dari usaha Bapak Ibu yang mudah Bapak Ibu inputkan di website niki akan terintegrasi langsung dengan marketplace yang sudah disediakan niki. Nah, jika Bapak Ibu dari Desa Dinas sudah menginputkan data kontak pemilik usaha, maka Bapak Ibu selanjutnya mengisi untuk bagian profil usaha. Niki diawali dengan data usaha, di mana pada data usaha Niki terdapat 3 kolom yang harus dilengkapi, dimulai nama usaha, NPWP usaha, serta tanggal mulai usaha. Besar, kan? Jika data usaha Niki sudah terisi, maka Bapak Ibu dapat selanjutnya melengkapi di bagian data sektor usaha. Pada data sektor usaha Niki dapat dilihat bahwa terdapat 3 kolom, namun yang wajib diisi hanya 1 kolom, yaitu subjenis usaha. Untuk sektor usaha akan mengikuti sesuai dengan subjenis usaha yang Bapak Ibu telah pilih nanti. Dan klasifikasi usaha Niki akan otomatis terisi apakah usaha Bapak Ibu itu termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Niko ditentukan dari pengisian aset dan omset pada data selanjutnya. Jadi pada data sektor usaha Niki, Bapak Ibu cukup mengisi 1 kolom saja, yaitu subjenis usaha. Niki dapat diketik juga karena data subjenis usaha Niki banyak. Bapak Ibu dapat mengetik jenis usaha Bapak Ibu termasuk ke subjenis usaha napi yang umpamakan pertanian jagung. Jadi sektor usaha Niki akan otomatis terisi sesuai dengan subjenis usaha yang dipilih. Misalkan yang memilih pertanian jagung, maka sektor usahanya di sini akan terisi dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Setelah itu, Bapak Ibu dapat mengisi data alamat usaha. Niki diawali dengan pengisian kabupaten tempat usaha, kecamatan tempat usaha, desa garing kelurahan tempat usaha. Setelah itu mengisi desa adat tempat usaha. Nah, jika keempat kolom ini telah dilengkapi, maka di selanjutnya Bapak Ibu dapat menginputkan alamat lengkap tempat usaha Bapak Ibu berada. Dimulai dari nama jalan, nomor jalan, serta nomor toko. Jika alamat tempat usaha Niki sudah Bapak Ibu inputkan, maka selanjutnya Bapak Ibu dapat mengklik koordinat cari alamat di Google Maps Niki sesuai dengan Google Maps yang ada di handphone Bapak Ibu. Jadi di sini alamat yang muncul di Google Maps Niki sudah otomatis, tinggal diketik mantan sesuai dengan alamat pada jalan tempat usaha Bapak Ibu. Maka Maps akan berubah sesuai dengan alamat yang sudah diketikkan tadi. Setelah itu, Bapak Ibu dapat menginputkan data kelengkapan usaha,
dimulai dari mengisi status tempat usaha, jumlah tenaga kerja laki-laki, jumlah tenaga kerja perempuan, jumlah produksi per bulan, satuan jumlah produksi. Kalau misalkan ini untuk pengisian yang umpamakan untuk usaha yang non jasa. Jadi untuk yang jasa niki boleh tidak diisi. Setelah itu Bapak Ibu dapat menginputkan untuk jenis izin usaha, nomor izin usaha, lalu ke bagian penginputan untuk modal usaha, aset usaha, serta omset usaha. Jika sudah, maka Bapak Ibu dapat mengunggah berkas izin usaha yang telah dimiliki. Yang umpamakan Nike, jadi setelah pelengkapan untuk data isian di data kelengkapan usaha, maka Bapak Ibu dapat mengisi data metode pemasaran usaha. Di sini yang umpamakan jenis pemasaran pada UMKM Niki adalah secara offline. Metodenya mungkin dari toko, keterangan tokonya ada di mana, misalkan di kapal. Maka kalau misalkan Bapak Ibu jenis pemasarannya lebih dari satu ataupun ada online dan offline, maka Bapak Ibu dapat mengklik tombol tambah data, maka kolom di bawahnya akan muncul secara otomatis. Di sini Bapak Ibu dapat memilih jenis pemasaran yang berikutnya, yaitu online. Setelah itu klik nama metode pemasarannya, mungkin melalui Shopee ataupun Tokopedia ataupun Lazada. Nah, di sini yang coba untuk Shopee. Sampai tuntas. Di sini jika melakukan pemasaran secara online, untuk bagian keterangannya mungkin bisa ditambahkan link lapak pada marketplace tersebut, misalkan Shopee, Tokopedia, ataupun Lazada. Nah, jika Bapak Ibu juga telah melakukan pemasaran secara ekspor, maka Bapak Ibu dapat menambahkan data lagi dengan mengklik tombol tambah data yang berwarna hijau niki. Setelah itu, Bapak Ibu dapat memilih jenis pemasaran secara ekspor, metode pemasarannya misalkan dari negara ke negara Singapura ataupun yang lainnya. Kalau misalkan di sini tidak disediakan, Bapak Ibu pilih yang lainnya, misalkan Australia. Setelah itu keterangannya mungkin di sini alamat tujuan ekspor ataupun nama usaha untuk di bagian ekspornya. Setelah itu Bapak Ibu dapat mengklik tombol simpan. Nah, jika data berhasil disimpan, maka akan terdapat notifikasi di bagian atas, yaitu berhasil simpan data UMKM. Jadi data tersebut sudah berhasil disimpan, dan Bapak Ibu jika ingin melihat data tersebut dapat melalui menu daftar UMKM tersimpan. Data yang diinputkan tersebut akan otomatis sesuai dengan tanggal pendataan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi tadi kan udah yang simpan datanya, dan mungkin tanggal input datanya tanggal 27, dan datanya akan otomatis muncul di bagian atas biasanya. Tapi kalau misalkan tidak muncul, Bapak Ibu dapat melakukan searching melalui kolom search yang sudah disediakan. Nah, ini datanya sudah tersimpan.